天之和万年前那人这大皮虎啊！已是取得七彩天龙的龙眼。生不息。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-413 sampai 414. Namun sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Kemarin Muyun yang telah menemukan monumen batu lainnya mulai melakukan penyerapan. Karena ini berisikan tentang pengetahuan teknik rahasia. Hanya saja ketika juga kelompok Han Kuren datang kemari. Sebenarnya Muyun tidak terlalu mempedulikan kehadiran mereka. Tapi ketika mendengar kalau orang-orang dari Istana Langit Yuhyuan berencana untuk memusnahkan aliansi darah dan juga para istri Muyun yang ingin dipermainkan, alhasil Muyun yang sudah marah segera menyerang Han Kuren. Terlihat dan jelas kalau Muyun tidak niatan untuk mengampuni orang-orang itu. Sekeras apapun Han Kuren berjuang, semua ini sia-sia saja. Dan akhirnya ia pun meninggoy. Beberapa saat kemudian Muyun kembali melakukan penyerapan. Namun perhatiannya sempat teralihkan oleh kedatangan Xiao Yuner. Ini pun mengakibatkan Muyun masuk ke dalam monumen tersebut. Dia agak kesal karena sebelumnya dia ini sudah meminta izin, tapi mengapa malah tetap dibawa kemari. Sebenarnya ini wajar karena Muyun berniat untuk mencongkel makam seseorang. Nah, sesaat kemudian Muyun bertemu dengan sosok naga 7 warna. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Muyun agak terkejut dan kehadiran sisa-sisa roh naga. Naga ini memberikan sapaan kepada Muyun dan sekaligus bertanya mengenai alasannya kemari. Bukannya menjawab dengan sopan, Muyun seolah-olah tidak terlalu peduli kepada naga itu. Yusuya malah bertanya balik sebenarnya siapakah naga ini. Diperlakukan seperti ini membuat naga itu marah dan meminta Muyun untuk segera keluar dalam hitungan 3 detik. Jika ia tidak pergi, maka ia akan menghabisinya. Muyun tidak takut karena naga ini hanyalah sekedar roh yang tersisa. Naga ini pun semakin marah karena jika Muyun memang benar sedang mencari telurnya, maka dia harus dihukum mati. Pertarungan pun terjadi di antara mereka. Di sini Muyun malah dikejutkan dengan pengakuan roh naga, kalau di tempat ini ternyata terdapat telur naga. Hanya saja sosok naga tersebut tidak akan pernah membiarkan Muyun mengetahui letak telurnya. Pertarungan pun terus saja terjadi. Bisa terlihat dan jelas kalau naga ini memiliki kekuatan yang hebat. Padahal itu hanyalah sisa-sisa roh saja. Namun bagaimana bisa kekuatannya mampu memberikan tekanan kepada Muyun? Tapi ini saja masih belum cukup untuk mengalahkan Abang Muyun. Karena ketika juga dia pun langsung menggunakan cakar akhirat. Sontak saja naga ini terkejut karena Muyun bisa menggunakan teknik tersebut. Alhasil setelah Muyun berhasil melukainya, naga ini pun semakin penasaran sebenarnya siapakah pria itu. Karena meskipun kekuatannya lemah, namun sosoknya ini telah mengingatkan dirinya kepada seorang raja peri dari 10.000 tahun yang lalu. Apa yang dikatakan malah membuat Muyun menduga kalau naga ini sedang membicarakan temannya. Berhubung Muyun telah membuatnya kesal, jadi naga ini berjanji akan menghabisinya apapun yang terjadi. Di sini Muyun sempat dibuat kerepotan hingga golongan Yuxian akan memberikan saran secara gratis kepadanya. Ia menjelaskan kalau sisa-sisa jiwa naga spiritual ini akan kehabisan kekuatannya ketika melakukan penyerangan. Yuxian juga meyakini kalau roh naga pasti berasal dari naga 7 warna. Esensi dan darah sisik naga ini sangatlah berguna. Sebelumnya Muyun telah mendapatkan mata naga. Jadi jika Muyun berhasil menyerap sisa dari jiwa naga 7 warna ini ke dalam tubuhnya, maka sudah pasti ia akan memiliki segalanya tentang naga. Hanya saja untuk melakukan apa yang Yuxian katakan tidaklah semudah itu. Memang benar jika dirinya mendapatkan jiwa naga itu, maka kekuatannya akan meningkat. Tapi perlu diingat juga kalau kesulitan dan bahaya yang ditimbulkan 100 kali lipat lebih sulit daripada memurnikan tubuh. Jika ia membuat kesalahan, maka tubuhnya bisa saja meledak. Bagi Yuxian, bisa atau tidaknya ini tergantung lagi dengan cara Muyun melakukannya. Ia menyarankan Muyun untuk menyegel sisa jiwa naga ini dengan mata naga. Muyun tidak menduga ini akan sesederhana itu.
Saat juga dia pun menjalankan apa yang Gulungan Yuxian katakan. Sepertinya rencana itu memang benar adanya. Karena naga ini ketakutan ketika melihat mata naga, Muyun bergegas memanfaatkan hal tersebut untuk segera menyegel sisa-sisa jiwa naga tersebut. 百倍，一不小心就爆体。简单，你已是取得七彩天龙的龙眼。 Nah, selama proses itu berlangsung, kita pun dibawa ke dalam mata naga. Yang mana kali ini Muyun menggunakan mode Raja Perinya. Dalam pertarungan ini, Muyun yang telah berada di ranah alam Raja Abadi berniat untuk menjinakkan naga 7 warna. Hanya saja naga ini tidak takut kepadanya dan justru memberikan tantangan kepada Muyun. Muyun memberikan peringatan jika ia tidak kunjung menyerah, maka ia akan menghancurkan jiwanya. Ancaman itu berhasil membuat naga tersebut ketakutan. Kembali ke masa sekarang, yang mana akhirnya Muyun telah berhasil menyegel sisa jiwa naga 7 warna. Gulungan Yuxian sudah mengatakan kalau semua ini sangatlah mudah. Ia juga menyarankan agar Muyun segera berubah menjadi naga. Apalagi jiwa naga ini sudah sangat lemah, jadi Muyun harus perlahan-lahan menyerapnya. Karena jika tidak, hal itu akan menghilang. Nah, ketika juga jiwa naga pun mulai dirinya serap. Yuxian mengingatkan hal terpenting dalam proses perubahan adalah penggabungan Muyun dengan jiwa naga. Tapi karena Muyun sudah memiliki darah naga, maka seharusnya penggabungan ini akan sangat mudah. Jika Muyun telah berhasil melakukan dragonisasi, maka garis keturunannya juga akan mengalami perubahan khusus. Tapi ini masih berada di tahap awal karena dragonisasi memiliki beberapa tahapan. Muyun baru tahu mengenai hal tersebut. Hanya saja saat ini dia harus melakukan penyerapan dulu. Tapi di tengah proses tersebut, jiwa naga 7 warna keluar karena penasaran dengan cara Muyun mendapatkan mata naga. Tentu dia mendapatkan hal ini dari dalam gua naga. Muyun meminta jiwa naga untuk tidak melawan karena akan sangat mudah baginya untuk menghabisi dirinya. Naga 7 warna hanya tertawa saja sebab selama ini dia sudah menjadi naga mati. Lantas mengapa juga ia harus takut mati kepadanya? Muyun ingin mengatakan sesuatu kepadanya, kalau saat ini gua naga sedang ada hal yang besar. Begitu banyak orang telah datang kemari yang mana mereka menghususkan diri untuk melakukan pencarian terhadap anak-anak binatang sucinya. Mereka akan mengekstrak tulang dan menguras darah dari keturunan naganya. Ini semua untuk diberikan kepada manusia. Apa yang Muyun katakan seketika saja membuat naga ini marah besar. Muyun menenangkannya karena ia bisa menetaskan telur naga dan membiarkannya tumbuh dengan baik. Muyun berjanji akan melakukan hal itu. Jadi dia berharap naga 7 warna bisa memberitahu ia lokasi telur tersebut. Jika ia tidak percaya, maka mau tidak mau Muyun akan mencarinya sendiri. Naga 7 warna setuju dan apa yang Muyun janjikan. Itu adalah keputusan yang tepat. Muyun memberitahu kalau ia memiliki kenalan yang berasal dari klan naga. Naga 7 warna kembali masuk ke dalam mata naga dan kini Muyun pun mulai melakukan dragonisasi. Secara tiba-tiba saja kekuatan muncul dengan berbagai warna. Ini tentu tidak bukan berasal dari jiwa naga 7 warna. Secara perlahan namun pasti kekuatan itu mulai masuk ke dalam sel-sel Muyun. Gulungan Yuxian meminta untuk terus mempertahankan hal itu karena kondisinya saat ini sangatlah bagus. Muyun paham, jadi dia itu bisa merasakan kekuatan naga yang telah berada di dalam dirinya. Sampai akhirnya Muyun berhasil melakukan penggabungan. Bagi Yuxian, sebelum Muyun mencapai ranah jiwa baru lahir atau tahap Nation Soul, mungkin akan terlalu sulit baginya menyentuh hukum ruang dan waktu. Jika tubuhnya tidak kuat, maka itu akan membahayakan dirinya. Tapi dengan potensi darah naga yang Muyun miliki, mungkin dia bisa saja memahami tentang hukum ruang dan waktu. Seketika saja, Muyun pun dibawa ke kenangan dari naga 7 warna. Kala itu dia bisa melihat dan jelas kalau naga 7 warna sedang bertarung dan seorang pria misterius. Muyun tahu betul kalau naga 7 warna sangatlah kuat, jadi tidak mungkin bisa dihabisi dengan mudah. Tapi bagaimana bisa pria tersebut melakukan hal itu? Ia pun penasaran siapakah ia yang sebenarnya. Karena pria ini mampu mengalahkan naga 7 warna dan bahkan mengambil tulangnya dengan sangat mudah.
Ini pun membuat naga tersebut kesulitan, bahkan untuk bergerak saja dirinya sudah tidak mampu. Alasan mengapa naga 7 warna terus berjuang adalah untuk melindungi telurnya. Melihat apa yang terjadi, Muyun meyakini kalau ini adalah pengalaman terakhir dari naga 7 warna. Muyun meminta untuk tidak perlu khawatir lagi, karena kini dirinya lah yang akan menjaga anaknya dengan baik. Naga 7 warna perlahan-lahan mulai menghilang. Ia yang kini sudah percaya kepadanya memberikan keturunannya kepada Muyun. Dan juga berharap Muyun bisa menepati semua janjinya. Dan begini selesailah sudah dragonisasi yang Muyun lakukan. Gulong Juxian memberikan pujian atas pencapaian yang dia lakukan. Tampaknya dia itu benar-benar berkeinginan untuk mempercayakan semuanya kepada Muyun. Di sini Muyun pun mulai melakukan perjalanan demi bisa mencari telur tersebut. Hanya saja Muyun mendengar suara dari Ayang Xiaoyuner. Ia yang sedang memegang telur naga malah bertemu dengan Lin Zhenyin. Alasan mengapa mereka bisa kemari karena telah menyusul Muyun. Lin Zhenyin tahu alasan mengapa Xiaoyuner kemari pasti tidak bukan adalah menyusul Muyun. Di sini Muyun terkejut karena telur naga sudah berada di tangan Xiaoyuner. Lin Zhenyin ingin merebut telur itu, akan tetapi Xiaoyuner tentu tidak akan membiarkannya. Selain itu, ia juga sudah tahu kalau keluarga Lin dan juga Xi telah bekerjasama dalam melakukan kejahatan kepada keluarga Jin. Lin Zhenyin tidaklah membenarkan perkataannya, karena semua ini dilakukan oleh Muyun. Ia telah banyak menghabisi teman-temannya dan juga sang jenius Lin Ji. Atas apa yang terjadi, maka 3 keluarga besar pasti tidak akan membiarkan Muyun begitu saja. Xiaoyuner mengingatkan Lin Zhenyin kalau aliansi darah yang Muyun bangun sudah sangat besar. Bahkan selama 5 tahun ini tidak ada yang berani menyerang. Kesal dan apa yang dikatakan, Lin Zhenyin pun segera melakukan penyerangan kepadanya. Tapi semua itu masihlah mampu ditahan oleh Xiaoyuner. Hanya saja Lin Zhenyin tidak mau mengalah, alhasil pertarungan pun kembali lagi terjadi. Dalam pertarungan itu, Xiaoyuner sebagai putra suci dan mudah menghadapi setiap serangan yang dia lancarkan. Awalnya Lin Zhenyin terkejut dengan kemampuannya, tapi dia yakin kalau Xiaoyuner tidak akan mampu untuk mengalahkan dirinya. Selain itu, kini ia tidaklah mampu untuk pergi melarikan diri. Sepertinya apa yang Lin Zhenyin katakan benar terjadi, sebab Xiaoyuner sudah mencapai batasnya. Ini pun segera dimanfaatkan oleh Lin Zhenyin untuk bisa menghancurkan serangan Xiaoyuner dan langsung saja melancarkan serangan kepadanya. Dalam pertarungan ini, Lin Zhenyin sempat terkejut dan kemampuan yang Xiaoyuner miliki. Akan tetapi dia yakin betul kalau gadis ini sudah mencapai batasnya. Maka karena itulah Lin Zhenyin bersiap untuk melancarkan serangan pamungkas. Namun niatan itu langsung saja dihentikan oleh sebuah serangan pedang, yang mana ini sama sekali tidaklah mampu ditahan oleh tanaman merambat milik Lin Zhenyin. Tentu saja serangan itu berasal dari Muyun. Ia pun memperlihatkan kehadirannya di depan mereka. Lin Zhenyin seketika saja menjadi begitu marah. Ia tidak mengira Muyun akan berani berdiri di hadapannya, padahal itu saatlah ingin menghabisinya. Lin Zhenyin akan menunjukkan amarahnya kepada Muyun, karena ia terus saja ngebacot, jadi Muyun langsung saja menaboknya. Kini Lin Zhenyin dan juga Muyun pun mulai terlibat pertarungan satu sama lain. Dalam pertarungan ini, Lin Zhenyin sepertinya lumayan kaget karena seharusnya kekuatan Muyun berada di bawahnya. Tapi bagaimana bisa setiap tinjunya mampu ditahan oleh Muyun? Tidak hanya itu saja, namun dirinya ditekan habis-habisan. Lin Zhenyin bahkan tidaklah mampu memberikan serangan balasan kepada Muyun. Sepertinya ia mulai sadar kalau Muyun yang berada di hadapannya kini telah memiliki kekuatan yang berbeda. Masalah kembali bertambah karena Xiaoyuner juga memberikan serangan kepada Lin Zhenyin. Akan tetapi serangan itu malah memantul ke arah Muyun. Untung saja ini semua masihlah mampu ditahan olehnya. Muyun pun menanyakan sebenarnya Xiaoyuner itu ingin membantu siapa. Xiaoyuner pun meminta maaf karena tidak sengaja.
Lin Jae-in memanfaatkan kondisi ini untuk pergi melarikan diri. Sedangkan Mu Yun mulai berpura-pura sakit di hadapan ayang Xiao Yuner, yang mana ini pun membuatnya begitu panik, apalagi ketika melihat Mu Yun menunjuk di mana saja titik-titik rasa sakit yang ia rasakan. Ia pun meminta Xiao Yuner untuk menggosok seluruh badannya. Semua ini hanyalah candaan saja karena ia ingin melihat kepanikan dari Xiao Yuner. Di tengah keasyikan mereka, Mu Yun tidak lupa kembali menyerang Lin Jae-in agar ia tidak bisa pergi kemana-mana. Sayangnya serangan itu masihlah mampu ditahan oleh Lin Jae-in. Ia menjadi begitu keheranan dan cara Mu Yun menemukan keberadaannya karena sebelumnya dia ini sudah menghilang. Ini sangatlah mudah karena Mu Yun bisa merasakan betapa busuknya Lin Jae-in. Perkataan Mu Yun semakin membuatnya murka. Lin Jae-in pun memiliki sebuah rencana. Ia langsung saja mengurung Mu Yun dan formasi miliknya. Ini pun membuat pergerakan Mu Yun terhenti untuk sementara waktu. Lin Jae-in meminta Xiao Yuner untuk bersabar karena ia juga akan segera menyusul Mu Yun. Dengan mudahnya yaitu berhasil menangkap mereka berdua. Karena kondisi sudah seperti ini, jadi Mu Yun akan mencoba kekuatan dari penggabungan naganya. Benar saja, hanya dalam sekali serangan, formasi ruang ini dan mudah Mu Yun hancurkan. Padahal peri bulu tingkat 7 saja tidak akan mungkin bisa menghancurkan formasi milik Lin Jae-in. Ia kembali dibuat bertanya-tanya dan kekuatan apa yang telah Mu Yun gunakan. Sayang sekali ia tidak bisa berpikir terlalu lama karena lagi dan lagi Mu Yun melancarkan serangan kepadanya. Lin Jae-in hanya mentertawakan semua itu, karena meskipun Mu Yun telah melampaui dirinya dari segi kekuatan maupun yang lainnya, tapi dia tetap yakin Mu Yun tidak akan mungkin bisa selamat dari kekosongan dan inkarnasi milik keluarga Lin. Itu tidaklah membuat Mu Yun takut, malahan ia ingin melihat apa yang bisa keluarga Lin lakukan kepadanya. Lin Jae-in seketika saja panik karena Mu Yun berniat untuk menghabisinya. Ia meminta Mu Yun agar memikirkan tindakannya lagi. Karena jika sampai hal buruk terjadi kepadanya, maka Swanseng akan melakukan penyerangan besar-besaran kepada aliansi darah. Ini bisa terjadi karena mereka telah bekerjasama dengan keluarga Lin. Jadi Lin Jae-in bisa menjamin keluarga Linnya akan membalaskan dendam kematiannya. Itu pun jika Mu Yun mau menghabisinya. Apa yang dia katakan sama sekali tidaklah dipedulikan oleh Mu Yun, karena yang dia inginkan hanyalah kematian Lin Jae-in. Dalam satu kali serangan saja, api hitam milik Mu Yun berhasil membakar Lin Jae-in. Bahkan ini langsung saja membakar tubuh dan jiwanya tanpa tersisa. Mu Yun tidak memperlihatkan pemandangan ini kepada Xiao Yuner, tapi Xiao Yuner yang sekarang bukanlah seorang penakut. Mu Yun baru menyadari hal tersebut karena selain telah menjadi orang berani, kini ia sudah menjadi gadis yang begitu cantik. Xiao Yuner tentu saja malu dengan perkataannya. Mu Yun paham dan tidak mau menggodanya lagi. Selain itu, saat ini dirinya merasakan adanya sesuatu yang tidak beres. Jadi Mu Yun harus segera melakukan perbaikan. Xiao Yuner tidak berdiam diri dan akan memberikan bantuan kepadanya. Ternyata di dalam diri Mu Yun, roh naga 7 warna sedang meronta-ronta. Jadi inilah alasan mengapa Mu Yun merasakan sakit di dalam dirinya. Xiao Yuner juga merasakan kalau kekuatan spiritual Mu Yun tidak teratur, terutama pada titik di hatinya, lalu mengalir terus ke bawah, mungkin tepatnya di bawah perut Mu Yun. Xiao Yuner tentu saja penasaran dan apa yang terjadi. Jangankan dia, Mu Yun saja tidak tahu apa-apa, padahal ini adalah tubuhnya sendiri. Kemungkinan besar ini semua berasal dari telur naga. Mu Yun secara perlahan mulai naik ke atas. Xiao Yuner yang merasa ini berkaitan dengan telur naga bergegas pergi untuk mengambilnya. Namun sebelum semua itu terjadi, ia malah ditarik ke arah Mu Yun. Ini adalah daya tarik-menarik antara jiwa naga dan telur naga. Secara perlahan namun pasti, pakaian mereka berdua terlihat terbakar habis. Yang tentu saja kalian pasti tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Kita dibawa ke sebuah tempat yang layaknya seperti gurun. Terlihat ada beberapa orang yang sedang berlarian di gurun tersebut. Selain mereka ada juga Shin Mangyu dan juga Wang Xinya. Sepertinya kedua istri Mu Yun ini tidak tahu kemana dirinya pergi.
Di sini Wang Xinya penasaran kapan si kecil akan keluar. Si kecil ini adalah anak yang sedang dikandung oleh Xing Mangyu. Sayangnya Xing Mangyu juga kurang tahu. Hanya saja anak mereka ini tidak jauh beda dengan pembuatnya. Karena ia sama persis dengan Mu Yun yang terus menarik kekuatan dari tubuhnya. Selama 3 tahun terakhir tidak ada pergerakan apapun di janinnya. Sesaat kemudian Nona Bowling menghampiri mereka dan sangat senang bertemu dengan kedua istri Mu Yun. Apalagi sudah cukup lama mereka tidak bertemu. Di sini Bowling memperkenalkan paman keduanya yang bernama Bao Tian. Alasan mereka berdua kemari adalah untuk bertemu dengan suku penyihir. Bowling menduga kalau mereka datang kemari bersama dengan Mu Yun. Hanya saja kedua istri Mu Yun ini justru tidak tahu kemana perginya suami mereka. Mendengar hal tersebut, Bowling pun berencana untuk memberikan pelajaran kepada Mu Yun karena tidak memberitahu kepergiannya kepada kedua istrinya. Bowling meminta mereka untuk selalu berhati-hati karena area ini terdapat begitu banyak anggota Menara Lanjin dan juga Gunung Xuankong. Wang Xinya tidak terlalu mengkhawatirkan hal tersebut karena Sekte Wanzheng dan Sekte Tiandan mereka tidak terlalu jauh dari tempat ini. Hanya saja Bowling tetap meminta mereka untuk tidak terlalu meremehkan lawan. Apalagi Gunung Xuankong dipimpin langsung oleh Xuan Yunde. Bai Xingtian dan Bai Ju juga berada di sini. Rumor mengatakan kalau mereka itu memiliki hubungan dengan klan pohon kuno suku penyihir. Tidak berhenti sampai di situ saja, beberapa orang dari Sekte Iblis juga telah kemari. Bowling pun mengajak mereka bepergian bersamanya untuk sementara waktu. 是和巫族巫术一脉一姐，瑶儿姐姐要注意点了。哦，还有魔宗的人，白晴天和白绝，先同行一段路，正好叙叙旧。 Xian berpindah kepada 2 orang yang berada tepat di daerah tulang naga berada. Murid dari pria tua ini ingin segera bergerak, hanya saja gurunya menghentikan semua itu. Karena bagaimanapun mereka tidak boleh tergesa-gesa dan harus bersabar. Sebab takutnya hal buruk malah terjadi. Xian berpindah kepada Abang Mu Yun. Setelah bersenang-senang dan Xiao Yuner, ia pun rebahan santuy dulu. Sedangkan Xiao Yuner sendiri sepertinya mengalami penerobosan. Selain itu, penampilan dari Xiao Yuner juga telah berubah. Oh ya, ini juga terjadi kepada Xing Mangyu dan juga Wang Xinya. Lanjut, Xiao Yuner terus berusaha untuk melakukan penerobosan. Di dalam dirinya mulai terlahir jiwa yang baru. Jika di series Donghua lainnya, ranah ini disebut sebagai ranah Nation Soul. Selang beberapa saat, sebuah ledakan pun tercipta, yang menandakan kalau Xiao Yuner telah berhasil melakukan penerobosan. Mu Yun yang sempat terpental tadi pun memberikan ucapan selamat kepadanya. Seketika saja, Xiao Yuner pun berlari dan langsung memeluk Mu Yun. Karena ia sadar betul semua ini adalah berkat bantuan dari Mu Yun. Xiao Yuner benar-benar senang karena setelah perjuangannya selama ini, dia pun berhasil juga memasuki ranah peribulu tingkat ke-7. Mu Yun mengajarkan hal tersebut karena bagaimanapun Xiao Yuner adalah gadis berbakat. Hanya saja di sini Xiao Yuner terus menatap ke arah dirinya, yang seakan-akan ingin menambah ronde selanjutnya. Xiao Yuner berencana untuk memberikan sesuatu kepadanya. Mu Yun yang menganggap itu adalah sebuah ciuman mulai memejamkan matanya. Tapi sayang sekali hadiahnya bukan itu, melainkan telur naga. Alhasil Mu Yun pun sempat malu. Tapi dengan sikap coolnya, ia pun berusaha untuk menyembunyikan hal tersebut dan berterima kasih atas pemberian telur naga ini kepadanya. 不就6成升到7成吗？我奖励一下云哥。Setelah semua ini, Mu Yun pun mengajak Xiao Yuner untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Baru saja keluar dari tablet batu, kita langsung diperlihatkan dan pertarungan yang terjadi antara Bibi Yun dengan beberapa orang. Melihat keberadaan Xiao Yuner, Bibi Yun pun segera mendatanginya dan bersyukur ia baik-baik saja. Hanya saja Bibi Yun menjadi bertanya-tanya mengapa Xiao Yuner begitu erat berpegangan dengan Mu Yun. Tidak ingin bibinya berpikiran aneh-aneh, Xiao Yuner pun melepaskan gandengannya dari Mu Yun. Hanya saja Bibi Yun sudah tahu apa yang terjadi. Dia pun meminta Mu Yun untuk tidak mengecewakan Xiao Yuner. Karena jika hal buruk sampai terjadi kepadanya, maka ia tidak akan melepaskannya. Mu Yun menenangkannya karena tidak mungkin ia mengecewakan Xiao Yuner. Di tengah pembicaraan mereka, secara perlahan Mu Yun mulai menyimpan semua isi dari tablet batu di belakangnya. Bibi Yun sadar betul kalau Xiao Yuner telah berhasil melakukan penerobosan. Kini ia tidak perlu lagi memanggilnya sebagai Bibi, melainkan Yunin saja.
Muyun terus menenangkan Bibi Yun karena ia berjanji akan selalu bersikap baik kepada Xiao Yuner. Nah, ternyata sebelumnya Bibi Yun ini bertarung dan orang-orang dari keluarga Lin. Entah apa yang terjadi karena mereka seakan-akan ingin menghabisi dirinya. Takut kalau Lin Jae-in akan segera datang kemari, Bibi Yun pun meminta Xiao Yuner dan juga Muyun untuk pergi meninggalkan tempat ini. Hanya saja Muyun meminta untuk tidak perlu khawatir, karena Lin Jae-in tidak akan mungkin kemari. Sebab sebelumnya Muyun telah membakar habis Lin Jae-in. Saat juga Muyun pun mulai mengeluarkan kedua pedangnya dan langsung saja menghabisi orang-orang dari keluarga Lin. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menghabisi para hama itu. 随同允儿一起喊我云姨即可。我会对允儿好的，日后若是辜负了我家允儿，她不会再出现了。 Sedangkan di sebelah lain, kelompok Han Yun sama sekali tidak bisa menemukan keberadaan dari Lin Jianying. Ini tentu saja membuat Han Yun kesal, padahal mereka masihlah perlu menggunakan kekuatan dari 3 keluarga besar demi bisa menjatuhkan aliansi darah. Han Yun tidak ingin 3 keluarga besar menjadi terpecah. Maka karena itulah Han Yun ingin memberikan sebuah surat kepada mereka. Ia juga pun pergi dari tempat ini karena tidak mau berurusan dengan Muyun. Kepergian mereka bisa dilihat langsung oleh Bibi Yun. Sesaat kemudian terdengarlah sebuah suara yang begitu asing. Bagi mereka, tapi tidak untuk Muyun, karena ini adalah raungan dari seekor naga. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya ini pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Terlihat Abang Muyun secara perlahan sedang melakukan pergerakan, yang mana ternyata ia merasakan sedang terjadi pertarungan di tempat tersebut. Ternyata ini semua berasal dari kedua orang yang sebelumnya kita lihat. Dugaan sang guru benar adanya karena pasti selain mereka, ada orang-orang yang tahu di sini ada tulang naga. Kedua pria ini sepertinya lagi apes karena berhadapan dengan kelompok Han Yun. Pertarungan pun terus saja terjadi di antara mereka. Oh ya, Han Yun dan pria ini sepertinya saling kenal. Namun karena Mo Tian telah memaksa dirinya, jadi Han Yun akan memberikan perlawanan. Untuk Abang Muyun sendiri sedang menunggu siapa yang akan menjadi pemenang di pertarungan tersebut. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.